Oke guys, kita ngebahas ini ya, yang bab-bab satu aja gitu kan, konsep ekonomi. Kenapa sih ada ekonomi? Kita nggak usah ngomongin oiko sama logos dulu ya. Itu bisa lo cari di Wikipedia, kan arti katanya tuh apa sih oiko sama logos gitu-gitu. Lo bisa cari di Wikipedia dan itu gampang banget, udah banyak yang bahas. Kita langsung bahas aja, kenapa sih ada yang namanya ilmu ekonomi nih? Ya kan, kenapa sih ada ilmu ekonomi gitu? Gue kasih inilah insight gitu kan. Ini manusia bejibun nih, manusia banyak banget, manusia banyak gitu kan. Manusia banyak banget, tapi sumber daya alamnya terbatas nggak? Gue tanya. Atas ya kan, sumber daya alamnya terbatas kita. Kebutuhannya tuh banyak banget. Manusia kan banyak banget kebutuhan gitu. Apalagi orang semakin kaya, semakin banyak nih kebutuhannya. Kebutuhannya banyak banget dibanding ya barang dan jasanya gitu kan. Kebutuhannya banyak banget dibanding barang dan jasa. Lo nggak bisa pungkirin itu kan. Kenapa kebutuhan lebih banyak daripada barang dan jasa? Ya karena manusianya makin banyak, sumber daya alamnya terbatas, ya kan. Dulu gue di IPA pernah diajarin gini, kalau manusia ini tumbuhnya nih secara eksponen. Nih human, ini apa, sumber daya, resource, sumber daya lah ya, gue tulis humannya 1, ya makanannya 1 gitu kan. Humannya 2, makanannya 2. Nah, karena gue bilang tadi dia tumbuhnya eksponen, ya 4 dong. Nah, ini 3, ini 8, ini 4, ini 16, 5. Orangnya ada 16, ya sumber dayanya cuma 5. Beludak gak tuh kebutuhannya? Kebutuhannya makin banyak. Karena kebutuhannya banyak, barang dan jasanya sedikit, makanya muncul namanya apa? Sini gue catat ya, ini diingat nih. Scarcity. Apa? Ini namanya, artinya kelangkaan, ya nggak? Iya, kelangkaan sumber daya. Kelangkaan barang dan jasa, bos. Udah tahu dikit ya. Yang minta banyak ya, langka dong. Ya nggak? Kelangkaan ini nyebabin apa? Problem of choice. Makanya ada ilmu ekonomi ya, karena kita milih gitu kan. Lo milih, jelas dong lo milihnya yang emang murah, bagus gitu istilahnya. Murah, bagus, memenuhi segala kebutuhan lo. Ada bakwan goceng sama 4,5, ya lo mendingan milih 4,5 ya nggak? Nih misalkan ada barang A, harganya goceng, gak usah. Barang B dah, barang A harganya 4,5. Lo milih yang mana? Milih barang A ya nggak? Kalau lo milih barang A, nah yang lo pilih barang A ini namanya, ya ini kan yang lo pilih ya, kayak terbagus pertama gitu, ranking 1 gitu kan, namanya apa? Trade off, bos. Ya pokoknya ini yang penting banget gitu, udah harganya murah, penting. Ya sebenarnya lu bisa sih beli yang B, cuma ya mending yang A gak sih, murah. Nah yang B ini kan ya second best gitu kan, terdua kebaik gitu. Terbaik ini namanya opportunity cost. Lanjut ya. Tadi kita udah bahas opportunity cost nih. Gue ulang bentar. Konsep ekonomi, karena manusianya banyak, SDA-nya terbatas, ya kan, otomatis kebutuhannya lebih besar, lebih banyak, ya kan, ngebludak gitu dibanding barang dan jasanya, ya kan. Manusianya ada 16, ya sumber dayanya cuma 5 gitu kan. Makanya terjadi apa? Ya terjadi kelangkaan. Ya enggak? Karena ini nih. Karena
kebutuhannya lebih besar daripada barang dan jasa, makanya terjadi kelangkaan. Kelangkaan terjadi kenapa habis itu? Terjadi problem of choice. Ya kan, dari problem of choice ini lo milih nih, ya kan? Ada barang harganya goceng sama 4,5, lalu mendingan milih 4,5 kan. Terbaik pertama of second base-nya ya opportunity cost, biaya peluang nih. Biasanya kita kenalnya di sini biaya peluang. Habis itu tadi kan ada yang namanya kelangkaan barang dan jasa ya. Barang dan jasa itu termasuk ke dalam ini. Ada yang namanya kelangkaan ini nimbulin masalah nggak menurut lo? Nimbulin kan masalah. Masalah ekonomi nih, kelangkaan nimbulin. Apa aja sih masalah ekonomi? Itu tuh ada 3 ya. Masalah ekonomi tuh masalah ekonomi ada 3. Yang pertama, what? Ya kan? Apa sih? Kayak taruh diri lo sebagai produsen di sini ya. Taruh pikiran lo di sini, kita mikir secara ya lo sebagai produsen gitu ya. Sekarang nih lo jadi produsen. Berarti lo mikirin dong, barang apa sih yang mau lo jual gitu kan? Barang apa yang pengen lo produksi? Udah nemu barangnya, taruh lah boba gitu kan. Udah nemu barangnya, ya gimana gitu kan, lo produksinya tuh gimana, lo cari tahu nih. Gimana nih cara produksinya? Udah tahu barangnya, udah tahu caranya, ya lo mau jual ke siapa ya kan? Jual ke siapa? Lo udah tahu barangnya, lo udah tahu cara produksinya. Lo mau jual untuk siapa nih barang? Kalau lo mau jual ke anak remaja, lo jual harganya 200.000, laku nggak? Ya belum tentu gitu kan. Anak remaja rata-rata jajan paling 25 gitu ya kalau di daerah gua. 25 ya. Lo kalau mau jual es boba ya yang standar-standar aja, ceban gitu kan. Kalau lu jual gocap kayak di mall ya kagak laku-laku banget gitu. Lalu ada lagi yang namanya apa? Tadi masalah kan? Ada lagi yang namanya ini, faktor produksi. Karena lo di sini kan gue tadi nyuruh bayangin diri lo sebagai produsen ya. Jadi kita cari nih faktor produksinya tuh apa aja sih. Gue mau kasih tau dulu kalau faktor produksi itu tuh dibagi jadi 2. Yang pertama, gue nulisnya FP aja ya, faktor produksi asli. Yang di sini faktor produksi turunan. Ini gak usah lo hafal, lo dengerin gue aja ngomong, nanti lo bahas lagi di rumah atau lo catat, ntar catatannya gue taruh di Twitter ya. Faktor produksi asli tuh apa aja sih? Faktor produksi asli ya gampang banget ini, SDA 1 ya SDM tuh kan. Ini dua-duanya terbatas banget nih, limited bos ya kan. Bahan baku kalau SDA mah istilahnya kita nyebutnya ya. Kalau SDM ya labor gitu, tenaga kerja ya kan. Ini udah ada bahan baku, udah ada tenaga kerja, modalnya kagak ada, ya gimana bisa kan. Makanya di sini modal yang bisa lo cari, atau ini mesin boleh. Udah ada nih tiga-tiganya, modal, SDA-nya ada, SDM-nya ada, lalu nggak punya skill, nggak bisa juga dong. Makanya kita di sini tulis kewirausahaan, skill lo. Bisa nggak lo memaksimalkan apa yang lo punya jadi profit? Ini juga orang ekonomi ya, ngomonginnya profit gitu kan, profit yang tinggi, yang gede, balik modal segala macem. Skillnya ya kan, berani ambil resiko. Pokoknya lu tingkatin skill lah gitu kan. Namanya kewirausahaan ya, lu pasti punya prinsip dong. Orang hidup harus punya prinsip, ya gak? Prinsip ekonomi ini gampang banget, gak perlu lo hafal, jangan. Oke, ini gue kasih ini aja lah. Taruhlah diri lu sebagai wirausaha ya. Di sini gue minta lo ngebayangin diri lo sebagai wirausaha nih. Wirausaha itu lo mau nggak hasilnya maksimal? Maksimal.
Of course dong, semua yang berproduksi, yang lagi mau usaha, pasti pengen banget hasilnya maksimal. Tapi itu harus dilakukan dengan pengorbanan tertentu. Masa iya lo pengen dapat profit tapi lo jualan males-malesan? Ya nggak? Masa iya lo pengen dapat gaji gede tapi lo kerjanya aja males-malesan? Jadi kalau misalkan lo pengen dapat yang maksimal nih, ya mau gak mau lu harus punya pengorbanan yang tertentu juga, ya nggak? Tapi kalau misalkan nih pengorbanan lu minimal gitu, waduh, ogah-ogahan, malas kerja, gak mau berusaha, gak rajin sholat, puasa, waduh, ya otomatis hasil yang lo dapet juga ya nggak seberapa gitu kan. Kalau di ekonomi kita nyebutnya hasil yang tertentu. Oke, jangan kebalik nih, hasil maksimal, pengorbanan minimal, hasil minimal, pengorbanan maksimal. Kagak ada, ya kan? Mana bisa modal. Misalkan hasil maksimal, pengorbanan minimal, mana bisa kan? Lu pengorbanan, lu modal 1.000, untungnya 1 triliun, kagak mungkin kan? Makanya, kalau lu mau hasilnya maksimal, untung 1 triliun, pengorbanan lu juga tertentu, ya kan? Ada pengorbanan yang harus lu korbanin, yang tertentu, nguras darah, keringat, tenaga, pikiran, segala macam, oke? Itu motif, ya kan? Lo tau gak motif, beda motif sama prinsip itu apa? Motif itu tuh yang dari dalam diri lo sendiri. Motif ekonomi. Kalau lo masih bingung, kita tulis aja nih, dari dalam, aduh jelek banget tulisan gue ya, diri lo. Apa aja sih? Ya lo orang ekonomi gitu kan. Ada 3 nih. Namanya dari dalam diri, ya pastilah lo pengen dapat apa? Duit gitu kan. Gak ada lagi kan profit gue hijau ini. Kalau orang suka duit kan katanya mata duitan hijau gitu ya. Profit. Abis itu apa lagi? Power, ya nggak? Lo pengen monopoli orang-orang yang lain gitu kan. Es boba yang paling terkenal, es boba punya lu gitu kan. Bisa monopoli misalkan lo. Profit, power, dan satu lagi yang CEO-preneur disebutnya. Ya membantu gitu kan, jiwa sosial. Dari dalam diri lo gimana sih dorongan lo melakukan tindakan, dorongan dalam diri lo untuk melakukan tindakan ekonomi. Sini ya. Lanjut kurvanya bos, kurva. Ini yang ingat aja sih lo, mending kurva PPF. Tau nggak kurva PPF apa artinya? Production, possibility, frontier. Mana sih kurvanya gitu kan? Ini gampang banget, lo harus, aduh parah sih ini mah, gampang banget lah intinya. Lo nggak perlu ngapal ya, lo pahamin aja, pokoknya jangan dihafal lah. Ini ada kurva nih, taruh di sini Y, di sini X, oke? Di kurva ini lo cuma bisa berproduksi di garis yang sebelah sini doang nih, garis coklat ini doang. Nih, gue kasih titik hijau ya. Sini merah, sini merah. Kan? Nah, gue kasih pertanyaan sama lo. Kira-kira nih, kalau kita produksi di titik hijau, ini tuh udah efisien atau belum? Nih kurvanya. Kira-kira aja gitu. Pokoknya lu punya kurva, lo bisa berproduksinya di sini, dan lo produksi ya di sepanjang garis ini. Kira-kira efisien nggak? Efisien dong. Artinya tuh apa kalau efisien? Artinya sumber daya lo terpakai secara optimal. Bener nggak?
Mana sih kurvanya? Nah, nih, lo punya kurva sepanjang garis itu, lo pergunain semuanya di situ. Artinya sumber daya lo terpakai secara optimal nggak? Iya dong, ya kan? Lo cuma bisa di sini doang nih, di garis sini doang. Ya lo gunainnya di situ, ya optimal nggak? Optimal. Tapi ada yang namanya garis ungu di sini nih. Garis ungu. Kira-kira optimal nggak? Optimal nggak? Efisien nggak? Ya kan? Kalau di ungu ini, gimana mau optimal mau efisien ya kan? Lo cuma dimodalin di sini doang nih, di garis coklat ini doang. Tapi lo produksi di atasnya lah, kagak bisa ya kan? Nggak bisa dong. Mau gimana lo? Orang cuma dimodalin di situ doang, lo produksi di atasnya, nggak bisa kan? Jadi lo bisanya produksi di sini doang, tapi lo malah produksi di sini nih. Buset, jauh bos. Lo cuma boleh di sini, tapi lo malah ke sono. Lo boleh di sini doang, kagak usah ke sono-sono no. Bukan apa-apa, nggak cukup sumber daya alam lu, nggak apa ya, udah melebihi batas, overload gitu. Bukan overload ya, ya pokoknya nggak cukup lah, ya kan? Nggak bisa. Ada lagi titik merah. Ini efisien nggak? Efisien kah? Titik merah, lihat. Titik merah di sini. Efisien nggak? Nggak bisa kita bilang efisien dong. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak optimal. Ya, lo punya modal di sepanjang garis ini, tapi lo malah produksi di bawah garis ini gitu kan. Di bawah garis si coklat ini, lo produksi di sini, padahal lo bisa naik dikit aja ke sini. Tuh. Masih ada nih modal lo, masih bisa naik, tapi lo produksi di sini ya. Sumber daya lo nggak terpakai secara optimal dong. Kita harus mengoptimalkan apa yang kita punya biar jadi apa? Cuan, duit, profit, untung, ya nggak? Kalau lo di situ doang yang nggak optimal lah. Lo bisa kok produksinya sampai sini, lo bisa produksi sampai garis coklat ini nih, lo bisa. Tapi lo malah produksinya di bawah, yang nggak optimal dong. Maka dari itu, ada baiknya lo tambah produksi lo sampai memenuhi kurva ini, oke? Oke, ngerti? Oke, segini dulu. Lanjut ya. Kurva udah, motif udah, prinsip udah. Sekarang kita lanjut yang gak kalah penting nih. Ada ke bawah dikit lah ya. Upaya kan produktivitas. Kan tadi gue udah pernah nyuruh lo bayangin lo sebagai produsen ya. Gimana nih caranya lo meningkatkan produktivitas lo biar menghasilkan kualitas yang bagus di apa ya, outputnya gitu. Biar misalkan lo mau ngasilin beras gitu ya, beras tuh bagus, putih, bersih, kagak ada kutunya, misalkan kutu berasnya kagak ada tuh. Pokoknya gimana caranya biar outputnya tuh paling bagus di antara yang lain gitu, bagus sebagus-bagusnya gitu istilahnya tuh. Gampang banget di sini, oke? Ada beberapa sih, ada 5 ya. Yang pertama, intensifikasi, oke? Ingat aja dulu. Yang kedua, berarti extend, ya nggak? Ekstensifikasi. Intensifikasi bos. Intensif, ekstensif, diversifikasi, apa lagi? Mekanisasi lah ya kan? Mekanisasi. Santuy ini gak usah lo apalin, tenang aja, ntar gue kasih tahu caranya biar lo inget. Lanjut, spesialisasi yang terakhir. Oke, lanjut ya. Kita bahas satu-satu ya. Dari intent.
Ini kelihatan nggak ya kalau ini ya, namanya intent. Ini berarti kan dalam ya, in dalam, berarti ini dari dalam kualitas lo, ya nggak? Lo tingkatin, berarti ini kita bicara meningkatkan. Kalau gue kasih tanda panah naik begini berarti artinya ya lo harus tingkatin gitu ya, meningkatkan apa, kualitas, ya nggak? Intensifikasi, meningkatkan kualitas produk lu gitu, produksi lo tingkatin. Misalkan nih lo nanam apa ya, nanam jagung gitu, lo cari bibitnya yang bagus ya kan, biar hasilnya ya bagus juga gitu kan. Apalagi yang kedua, extend. Exit kan di luar ya, X berarti ini di luar dari faktor produksi lo ya kan. Lo perluas nih, tingkatin kuantitasnya. Yang tadinya nanam jagung cuma satu lahan jadi ya 2 lahan lah gitu kan. Ini misalkan satu lahan lu bagusin tanahnya, bibitnya segala macam. Nah, namanya juga ekstensifikasi ya, diperlebar, diperluas, diperbanyak gitu kan. Tadinya satu lahan, ya 2 lahan lah jagung gitu kan. 2 lahan jagung. Kalau bisa 3 lahan bagus, kan? 3 lahan. Lanjut apa lagi? Diversifikasi. Tau nggak bahasa Inggrisnya perbedaan tuh apa? Divergent gitu kan? Beda, divergent kan? Dibedain, nanamnya dibedain. Jagung, ya Allah jagung mulu lagi ya. Jagung nih, ada 3 lahan loh, 3 lahan jagung ya kan. Lo tanemin 2 jagung, ya 1 kentang kayak gitu ya, kentang. Biar apa? Biar kalau misalkan jagungnya gagal panen, ya nggak, jagung kan sebagai karbohidrat ya, biar kalau jagungnya gagal panen lo masih punya kentang nih. Siapa tahu kentang nggak gagal panen ya kan, jadi lo nggak rugi-rugi banget lah gitu. Kalau misalkan jagung semua, waduh gagal panen ya, lu rugi, nggak ada hasilnya, nggak ada outputnya. Jadi biar lo nggak gagal panen ya kan, lo bedain lah. Lu punya 3 lahan ya, 1 ke taruh kentang, 1 ke taruh ubi gitu, yang lain jagung gitu. Ngerti nggak? Gampang kan? Masuk mekanisme. Dari namanya aja kita udah tahu mekanik ya kan. Dari namanya aja dah, lu nggak usah ngapalin. Kalau ketemu soal kayak gini ya lu inget aja namanya. Mekanik, apa artinya? Mesin kan. Lo ganti manusianya atau yang lama, kayak misalkan ngebajak sawah tadi pakai apa sih? Pakai kerbau ya. Kerbau lo ganti pakai ya mesin lah, biar cepet, biar banyak. Sekali jalan kan langsung ngumpulin banyak banget gitu kan. Yang tadinya lo misalkan lo punya usaha pom bensin gitu kan, ada pegawainya kan yang ngisi. Nah, lo kurangin deh tuh pegawainya. Misalkan lo punya pegawai 3, lo turun, lo jadiin 2 aja. Gaji buat pegawai yang 1 lagi ini lo beliin mesin, jadi lo nggak perlu gaji pegawai lagi, dan yang ngisi bensin itu bisa ngisi sendiri gitu kan, nggak perlu pegawai lagi yang ngisiin, dia ngisi aja sendiri ya kan. Udah banyak kan yang kayak gitu. Jadi pokoknya ngeganti manusia kayak itu pakai mesin. Oke? Lanjut, spesialisasi. Spesialisasi ini pembagian kerja sesuai apa ya, sesuai bidangnya lah gitu. Dispesialisasi. Misalkan lo itu jagonya itu taruhlah kita lagi memproduksi suatu baju ya, lo jagonya ngejahit, tapi lo disuruh jadi ini, jadi apa, SPG-nya, pemasaran ya, bagian pemasaran ya, lah kagak bisa. Lo bisanya ngejahit, lo jahit, ya lo di rumah produksi dong kerjanya, kerja di rumah produksi.
Kalau lo bisa ngomong, ya kebalikannya nih, lo bisa ngomong promosi segala macam, lo disuruh kerja di rumah produksi, ya kagak jadi tuh baju, ya nggak. Jadi kalau lo jago yang ngomong, produksi, ketemu sama orang-orang, ya lo harusnya ya, namanya ada spesialisasi pekerjaan, lo ditaruh di bagian depan gitu kan, yang ngomong, yang promosi, ini lo gue ada produk ini segala macam, lo yang mempromosikan, ya kan. Jangan lo bisa ngomong, lo taruh di kerja rumah produksi, lo bisanya memproduksi, lo bisanya jahit, lo malah disuruh jadi ini SPG, ya kagak bisa. Oke, orang tuh ada porsinya masing-masing.